Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, guys, sepertinya kita akan setelah video ini mungkin di cerita novel ini sampai di sini dulu sementara ini. Ini adalah akhir dari cerita novel dari The Story of Yi Chen untuk sementara waktu ya, sebelum akan dilanjutkan lagi. Saatnya si penulis novel ini akan melanjutkan ceritanya lagi ya. Baik, pastikan kalian akan terus mengikuti sampai cerita akhirnya ya. Oke. Baik, kita lanjutkan di part ke 603 bertepatan dengan bab ke-3174. Pada saat yang sama, di dalam mobil Volvo milik Gikuyi, saat mengemudi, Gikuyi bertanya kepada Yi Chen, "Kakak Yi Chen, tadi kamu bilang kondisi fisik Helena tidak baik. Apakah dia sakit?" Yi Chen mengangguk. "Iya." Gikuyi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Apa penyakitnya?" Yi Chen memikirkannya dan berkata dengan serius, "Sulit untuk dikatakan. Sangat rumit. Semua sistem yang berhubungan dengan jantung memiliki masalah besar." Gikuyi bertanya dengan terkejut, apakah begitu serius?" "Iya." Yi Chen mengangguk dan berkata, "Sangat serius." Gikuyi bertanya lagi, "Apakah nyawanya dalam bahaya?" Yi Chen menjelaskan, "Dia berada dalam kondisi yang sangat berbahaya dan dia bisa meninggal kapan saja." Mata Gikuyi melebar. Yang benar saja, dia terlihat sangat muda. Yi Chen berkata dengan acuh tak acuh, penyakit tidak memandang apakah orang tersebut masih muda atau tua. Oleh karena itu, selalu banyak orang yang meninggal di usia muda, bahkan ada yang meninggal di bawah umur karena sakit. Benar juga. Gikuyi mengangguk ringan dan bertanya, "Kak Yi Chen, apakah kamu ada cara untuk menyembuhkannya?" Setelah mengatakannya, Gigi menjawabnya sendiri, "Kamu pasti ada cara untuk menyelamatkannya, bukan? Waktu ayahku menderita penyakit yang begitu serius, kamu juga bisa menyembuhkannya. Kalau begitu penyakit Helena ini pasti bukan masalah bagimu, bukan?" Yi Chen mengakui dengan murah hati, "Bisa diselamatkan. Cukup memberinya setengah pil dari obat yang aku berikan kepada ayahmu, itu sudah bisa menyembuhkan Helena." Membicarakan hal ini, Yi Chen mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan serius, "Tetapi obat ini sangat berharga, sedangkan aku tidak memiliki persahabatan dengannya. Hari ini adalah pertama kalinya kami bertemu. Tentu saja aku tidak mungkin akan membantunya dengan menyia-nyiakannya." Gikuyi berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Memang benar, di dunia ini terlalu banyak orang yang sekarat, bahkan para dewa pun tidak dapat menyelamatkan mereka." Yi Chen tersenyum dan berkata, "Tetapi pepatah mengatakan pertemuan adalah takdir. Oleh karena itu, tadi aku juga telah membantunya sedikit. Jika dia benar-benar memahami serangan jantung dan asalkan dia melakukan apa yang aku katakan, pasti dapat menyelamatkan nyawanya." Yukuye bertanya dengan heran, "Apakah seperti yang kamu katakan tadi, menggigit ujung jari tengah tangan kanan?" Yi Chen mengangguk. "Benar." Yukuye tersenyum dan berkata, "Apakah itu bukan sebuah tipuan? Mungkinkah ketika mengalami serangan jantung dengan menggigit jari tengah kanan akan memiliki efek ajaib?" Yi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika orang lain yang menggigitnya tidak ada gunanya, tetapi kalau dia yang menggigitnya akan ada efek." "Aneh sekali." Yuki bertanya dengan bingung. "Psikologi manusia hampir serupa karena jari tengah kanannya dapat menyelamatkan nyawa, sedangkan punya orang lain tidak bisa." Yi Chen tersenyum misterius. "Rahasia tidak boleh dibocorkan." Setelah itu dia segera mengingatkannya, "Bisakah kamu
jangan terlalu banyak bertanya. Berkonsentrasilah untuk mengemudi. Yukoyi menjulurkan lidahnya. Baiklah, mereka berdua tiba di villa keluarga Gu. Gu Yanjong dan Lin Wan Qiu turun tangan untuk memasak sendiri, dan setelah menyiapkan banyak makanan, melihat kedatangan Yi Chen, mereka sangat gembira. Gu Yanjong langsung menarik Yi Chen untuk duduk di depan meja makan. Lalu dia mengeluarkan bir enak yang dikoleksinya dan sudah bersiap untuk minum sampai mabuk bersamanya. Suasana hati Lin Wan Qiu juga sangat baik. Dia mengeluarkan bir anggur merah untuk minum bersama. Lin Wan Qiu sangat menyukai Yi Chen dan merasa puas terhadapnya. Jadi ketika dia melihat Yi Chen, dia tidak lagi menganggap Yi Chen sebagai calon menantunya, melainkan dia menganggapnya sebagai putranya sendiri. Yi Chen juga sangat menyukai perasaan ketika berada di keluarga Gu. Anggota keluarga Gu, mereka bertiga selalu memperlakukannya dengan sangat tulus. Selain itu, persahabatan antara dua keluarga selama bertahun-tahun ini bagaikan seperti satu keluarga hingga membuat Yi Chen benar-benar merasa nyaman. Tepat ketika Yi Chen bersulang dengan keluarga Gu Yanjong, mereka bertiga, Yi Peng mengantar Helena kembali ke hotel, lalu kemudian kembali ke keluarga Yi untuk beraktivitas kembali. Melihat Yi Chen tidak ikut pulang, Yi Zhongquan segera bertanya, "Apa yang terjadi? Mana Yi Chen? Kenapa dia tidak ikut kalian pulang?" Yi Peng ingin pulang untuk mengadu. Begitu mendengar Yi Zhongquan bertanya, dia langsung memfitnah dengan marah. "Kakek, Yi Chen benar-benar sungguh keterlaluan. Kami begitu banyak orang pergi untuk menjemputnya, tidak masalah jika dia tidak datang. Bisa-bisanya dia bersikap tidak sopan terhadap kakek. Aku memberi tahunya berulang kali kalau kakek sedang menunggunya pulang di rumah. Dia malah memberitahuku terserah. Benar-benar sombong sekali." Yi Zhongquan mengerutkan kening dan bertanya, "Lalu Yi Chen pergi kemana?" Dia pergi keluarga Gu. Dia pergi ke keluarga Gu. Yi Peng berkata dengan marah. Yukoyi putri dari keluarga Gu pergi menjemputnya dengan membawa mobil, lalu mereka berdua pergi bersama. Yi Zhongquan mengangguk ringan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Biarkan saja dia pergi. Bagus juga kalau dia dekat dengan keluarga Gu." Setelah mengatakannya, dia memandang Tang Sihai dan bertanya, "Sihai, apakah kamu sudah memberi tahu kepada Yi Chen untuk menyuruhnya datang ke rumah besok?" Tang Sihai segera melangkah maju ke depan dan berkata dengan hormat, "Jawab Tuan Besar, aku sudah memberi tahu kepada Tuan Muda Chen. Dia bilang besok pagi dia akan pulang dengan tepat waktu." "Baguslah kalau begitu." Yi Zhongquan merasa lega dan kemudian berkata, "Karena dia ingin datang besok, maka kita tunggu dia saja." Yi Peng tidak menyangka barusan tadi dia mengadu kepada kakek kalau Yi Chen telah menyinggungnya. Kakek malah tidak marah sama sekali. Dia berkata di dalam hati dengan marah, "Biasanya kakek paling mementingkan aturan keluarga, tetapi ketika giliran Yi Chen, kenapa kakek begitu berbeda? Kenapa Yi Chen boleh melanggar aturan dan boleh langsung menyinggungnya? Berdasarkan apa dia boleh seperti itu?" Yi Peng segera berkata dengan tidak senang, "Kakek, masih ada satu hal lagi. Aku ingin meminta kakek untuk menegakkan keadilan untukku." Yi Zhongquan mengerutkan kening. "Masalah apa?" Yi Peng berkata dengan marah. Hari ini di bandara setelah Yi Chen bertemu dengan Helena, dia malah menyentuh Helena dan melakukan gerakan berperilaku sembrono. Membicarakan hal ini, Yi Peng menjadi semakin lebih impulsif. Lalu kemudian dia berkata, terlebih lagi dia masih berbicara omong kosong terhadap Helena hingga membuat Helena takut. Awalnya Helena ingin ikut aku pulang, tetapi karena disinggung oleh Yi Chen, dia menjadi tidak senang. Jadi dia minta kembali ke hotel dulu. Yi Zhongquan mengerutkan kening dan bertanya, "Ada hal seperti ini? Apa yang telah terjadi? Ceritakan kepadaku secara detail." Yi Peng segera menceritakan situasi yang sebenarnya pada saat itu.
Karena ada Tang Sihai di sini, jadi dia segera mengatakan yang berlebihan. Tetapi menurutnya Yi Chen mengambil inisiatif untuk meraih tangan Helena dan berbicara omong kosong terhadapnya sudah merupakan tindakan yang sangat tidak sopan. Setelah Yi Jongquan mendengarkannya, dia merasa agak tidak nyaman. Helena adalah calon kakak ipar Yi Chen. Seharusnya Yi Chen menjaga jarak dengannya. Yi Chen berinisiatif untuk menyentuh tangan orang lain memang merupakan tindakan sembrono. Yi Jongquan mengerutkan kening dan bertanya kepada Yi Peng. Kamu bilang saat itu Yi Chen bicara omong kosong. Sebenarnya apa yang telah dia katakan? Yi Peng berkata dengan marah. Dia bilang kondisi Helena tidak terlalu baik, lalu menyuruhnya harus berhati-hati. Dia juga menyuruh tangan Helena dan berkata jika Helena dalam keadaan kritis harus menggigit ujung jari tengah tangan kanannya. Bukankah ini omong kosong? Aku belum pernah mendengar ketika serangan penyakit mendadak terjadi akan ada efeknya jika menggigit jari. Menurutku dia ingin mendapatkan keuntungan dari Helena. Saat ini ayah Yi Peng, Yi Changkong yang berada di samping segera maju ke depan dan berkata dengan kebencian yang sangat ekstrim. Ayah, Helena berasal dari keluarga kerajaan Eropa Utara. Pada dasarnya aturan dan etika mereka sangat banyak. Ketika kejadian hari ini membuatnya merasa tidak puas terhadap keluarga Yi kita. Mungkin keluarga Yi kita akan terjadi skandal internasional. Kalau hal ini terjadi, maka keluarga Yi kita akan dipermalukan hingga keluar negeri. Selain Yi Jongquan mendengarnya, dia mengerutkan kening lalu bertanya kepada Tang Sihai. Sihai, waktu itu kamu ada di sana. Menurutmu saat Yi Chen mengatakan hal ini apakah serius atau hanya omong kosong? Tang Sihai berkata dengan hormat. Jawab Tuan Besar. Menurutku Tuan Muda Chen benar-benar serius, tapi dia tidak terlihat seperti memiliki niat untuk berbuat macam-macam. Yi Jongquan mengangguk ringan dan berkata, aku juga merasa demikian. Yi Peng segera berkata, kakek, apakah kakek serius? Jelas-jelas Yi Chen telah mengambil keuntungan dari Helena. Kenapa kakek bisa merasa dia tidak memiliki niat untuk berbuat macam-macam? Yi Jongquan berkata dengan acuh tak acuh. Menurut kakek, sepertinya Yi Chen telah melihat masalah kesehatan tubuh Helena berdasarkan pemahaman kakek terhadap Yi Chen. Dia tidak akan begitu segan sampai berpikir mengarang cerita untuk berbuat macam-macam terhadap seorang wanita. Yi Peng protes. Kakek sungguh terlalu membelanya. Ada pepatah mengatakan mudah mengenal seseorang tetapi sangat sulit untuk memahami hatinya. Lagi pula dia telah meninggalkan rumah begitu lama. Kakek juga tidak tahu karakternya akan seperti apa. Selain itu, Helena orang yang begitu cantik. Banyak pria ketika melihatnya akan berpikir untuk mengambil keuntungan. Itu sangat normal. Berdasarkan apa Yi Chen tidak akan berpikir seperti itu? Yi Jongquan menggelengkan kepalanya dengan lembut lalu tersenyum mengejek dan berkata dengan serius, Yi Peng, kakek memang kurang memahami Yi Chen, tetapi setidaknya kakek masih tahu sedikit tentangnya. Membicarakan hal ini, Yi Jongquan memandang Yi Peng dan berkata dengan sangat tegas, sedangkan kamu benar-benar tidak memahami Yi Chen. Kalau kamu lebih banyak memahaminya, kamu akan tahu jika dia ingin bersikap sembrono terhadap wanita. Sudah tidak tahu akan ada berapa banyak wanita yang akan mencarinya sendiri buat dia bertindak sembrono. Tetapi terlebih lagi, salah satu dari mereka tidak akan lebih buruk dari Helena. Begitu Yi Peng mendengarnya, dia sangat marah. Dia memaki di dalam hati, sialan, Pak Tua, apakah maksudmu Yi Chen sangat luar biasa dan akan ada banyak wanita yang lebih hebat dari Helena mengambil inisiatif untuk mencarinya? Memikirkannya, Yi Peng merasa lebih marah dan berkata dalam hati, sialan, apa maksudnya ini? Apakah dia sengaja mengejekku?
Dia hampir menangis lalu berkata dengan suara agak serak, "Kakek, meskipun kakek ingin pilih kasih, tetapi kakek juga tidak boleh berpihak seperti ini. Yi Chen adalah cucu kakek, aku juga cucu kakek. Selain itu, Helena adalah calon menantu cucu kakek. Walaupun kakek tidak mau mengambil keputusan untukku, tetapi kakek juga harus mengambil keputusan untuk Helena. Tidak mungkin kakek membiarkannya untuk menikah denganku merasa terpukul karena hal ini, bukan?" Saat ini Yi Zhongquan tidak ada tenaga energi untuk mempedulikan suasana hati Yi Peng. Melihat Yi Peng begitu impulsif, dia berkata dengan tidak sabar, "Sudahlah, masalah ini tidak usah dibahas lagi. Kakek percaya, Yi Chen bukan orang seperti itu." Setelah mengatakannya, dia berkata lagi dengan sangat serius, "Karena Yi Chen mengatakan kondisi Helena tidak terlalu baik, menurut kakek sebaiknya kita mengatur dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadapnya. Lusa dia akan menghadiri upacara pemujaan leluhur kita. Lalu kemudian 2 hari lagi dia akan bertunangan denganmu. Jika saat itu Helena mendadak sakit di tempat kita, itu tidak hanya akan mempengaruhi serangkaian kemajuan kita selanjutnya, melainkan kita juga tidak bisa menjelaskan kepada keluarga kerajaan Eropa Utara." Yi Peng merasa terpukul dan berkata, "Kakek, tidak masalah kalau dalam hal ini kakek tidak ingin berperilaku adil terhadap Helena. Tetapi bagaimana kakek bisa mendengarkan kata-kata omong kosong Yi Chen? Jika saat ini membawa Helena untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, Helena pasti akan berpikir kalau kita semua ini sudah gila." Yi Zhongquan mengabaikannya dan menoleh untuk melihat Tang Sihai dan menginstruksikan dengan sangat tegas, "Sihai, kamu atur beberapa ahli dari rumah sakit kita datang ke hotel White Golden untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Helena agar menghindari resiko penyakit kardiovaskular. Sambil ambil sampel darahnya, bawa pulang, lalu lakukan semua pemeriksaan biokimia yang berkaitan dengan darah yang ada di laboratorium." Tang Sihai segera berkata, "Baik Tuan Besar, aku akan mengaturnya sekarang." Yi Peng buru-buru melangkah maju dan berkata dengan nada suara yang sangat tidak puas, "Kakek, apakah kakek benar-benar ingin mengatur begitu banyak dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Helena hanya karena kata-kata Yi Chen? Pernahkah kakek mempertimbangkan perasaan Helena? Bagaimana kalau dia menolaknya? Bagaimana jika karena hal ini dia memiliki pemikiran terhadap keluarga kita?" Yi Zhongquan melambaikan tangannya. "Dalam hal ini lebih baik memiliki persiapan dan pengaturan terlebih dahulu daripada tidak mempercayainya. Biarkan si Hai pergi untuk bertanya kepada Helena. Jika Helena menolaknya, kita juga tidak bisa memaksanya. Tetapi kalau dia tidak ada pendapat, maka kita akan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadapnya agar semuanya bersuka cita." Tang Sihai segera mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku pergi untuk bersiap-siap sekarang. Nanti aku akan berusaha mencari ahli wanita untuk pergi ke sana. Dengan begini Nona Helena tidak akan merasa terlalu malu." Yi Peng sangat marah, tetapi saat ini dia tidak berani banyak berbicara. Hanya saja kebencian terhadap Yi Chen menjadi semakin mendalam. Dia buru-buru menatap ayahnya, Yi Changkong, berharap ayahnya bisa membantunya. Yi Changkong juga tidak ingin berada di posisi yang kurang menguntungkan seperti ini. Jadi dia segera berkata, "Ayah, menurutku..." Yi Zhongquan langsung mengeluarkan tangan dan menyela pembicaraannya lalu berkata dengan sangat serius, "Aku tahu apa yang ingin kamu katakan terhadap..." "Tahan, jangan mengatakannya satu kata pun." Ekspresi Yi Changkong langsung tenggelam. Dia hanya bisa berbalik badan lalu mundur beberapa langkah dengan kecewa. Kemudian
bersembunyi di balik kerumunan tanpa mengucapkan satu kata pun. Tetapi jauh di lubuk hatinya dia sangat tidak senang dan memaki, "Hei, sialan, apakah ini? Pak Tua sudah pikun." Dia sudah bertekad untuk melindungi Yi Chen. Yi Changmin yang berada di samping meskipun tidak berbicara, namun pikiran rumit yang telah ditariknya kembali sudah tidak tahu telah berputar berapa kali. Dia pikir di dalam hati, awalnya aku kira kali ini Yi Chen pulang untuk menghadiri upacara pemujaan leluhur. Kakak pertama dan Yi Peng pasti akan mencari masalah dengannya. Mereka pasti akan memikirkan cara untuk menekannya. Kenyataannya kakak pertama dan Yi Peng memang telah melakukannya, tetapi tidak sangka ketika mereka berdua bergabung untuk bekerja sama, nilainya di hadapan Tuan Besar tidak akan sebanding dengan Yi Chen yang tidak hadir di tempat. Awalnya aku berharap mereka bisa membantuku melampiaskan amarah. Sekarang kelihatannya aku telah salah menilai. Jika mereka pun tidak dapat menangani Yi Chen, maka kedepannya di keluarga Yi tidak akan ada satupun yang benar-benar bisa menanganinya. Memikirkannya, Yi Changmin tiba-tiba merasa dia harus segera menemukan cara untuk menjalin hubungan dekat dengan Yi Chen. Tepat ketika Yi Changmin sedang memikirkannya, Yi Zhongquan tiba-tiba berkata, "Changmin, kamu adalah bibi Yi Peng. Kamu ikutlah asisten Tang pergi ke sana. Jika Helena bertentangan, kamu bujuk dia dengan sangat baik dan luluhkan hatinya dengan kasih sayang. Tujuan kita adalah agar dia menerima pemeriksaan kesehatan dengan sukarela. Kita melakukan ini juga demi kebaikannya. Jika terjadi apa-apa dengannya, kita juga tidak bisa menjelaskan kepada keluarganya." Yi Changmin segera menyetujuinya dan mengangguk dan berkata, "Baik, ayah. Kalau begitu aku akan pergi dengan asisten Tang sekarang." Tak lama kemudian, 8 ahli wanita berangkat dari rumah sakit pribadi keluarga Yi ke hotel White Golden di Yanjing. Tang Sihai dan Yi Changmin juga bergegas berangkat dari keluarga Yi ke sana. Saat ini Helena sedang bersandar di sisi tempat tidur yang lembut. Dirinya terlihat lemah. Dia memegang ponsel sambil ragu-ragu melakukan panggilan video kepada ibunya yang berada di Eropa Utara. Negara Eropa Utara memiliki perbedaan waktu 6 jam dengan Yanjing. Waktu pukul 1 siang di Yanjing, tepatnya waktu pukul 7 pagi di Eropa Utara. Berdasarkan pemahaman Helena terhadap ibunya, sekarang ibunya pasti sudah bangun. Video segera terhubung. Ibu Helena sedang duduk sendirian di depan meja makan sambil sarapan. Dia memandang Helena lalu tersenyum. "Bagaimana rasanya di Tiongkok? Apakah ada merasa tidak terbiasa?" Helena ingin mengatakan kalau dirinya tidak terlalu terbiasa dengan segala sesuatu yang ada di Tiongkok, tetapi dia takut ibunya akan khawatir dan sedih. Jadi dia hanya bisa memaksakan diri untuk tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang tidak terbiasa, semuanya baik-baik saja." Setelah mengatakannya di dalam video, dia melihat sarapan ibunya hanya ada segelas susu, beberapa potong roti, dan sepotong mentega kecil. Lalu dia berkata dengan sedih, "Ibu, kenapa ibu makan roti di kamar sendirian? Kenapa ibu tidak makan di restoran?" Garis keturunan dari keluarga kerajaan Eropa Utara semuanya tinggal di dalam istana. Di sana kebanyakan mereka tidak pernah masak sendiri. Keluarga kerajaan memiliki restoran tersendiri yang khusus untuk melayani anggota keluarga kerajaan. Ibu Helena tersenyum kusut dan berkata, "Di sini janda yang tanpa ada suami akan selalu dipandang rendah orang. Lebih baik aku berada di kamar sendirian dan berusaha tidak berurusan dengan mereka." Setelah mengatakannya, dia bertanya, "Helena, bagaimana dengan kondisi fisikmu?" Helena ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja. Ibu tidak usah mengkhawatirkanku."
Setelah itu Helena menahan diri sejenak, lalu dia masih tidak bisa menahannya dan berkata, "Omong-omong ibu, hari ini aku bertemu dengan adik sepupunya Yipeng. Sepertinya dengan sekilas dia telah mengetahui kondisi kesehatanku tidak baik. Benarkah?" Ibu Helena langsung panik dan berkata, "Jika keluarga Yi tahu kamu sakit parah, mereka pasti akan membatalkan pernikahan, bukan?" Setelah mengatakannya, matanya memerah dan air matanya mengalir keluar. Kemudian dia berkata dengan suara serak, "Helena, ibu benar-benar tidak ingin kamu kembali ke tempat ini lagi. Kalau kamu kembali ke sini, mereka akan mencari cara untuk menyingkirkan nilai norma hidup dan nyawamu." Helena buru-buru menghiburnya, "Ibu jangan terlalu khawatir. Adik sepupu Yi Peng itu tidak mudah untuk menghadapi Yi Peng dan seluruh keluarga Yi. Jadi aku rasa dia tidak akan memberitahukannya kepada orang lain." Ibu Helena menghela napas lega dan berkata dengan serius, "Baguslah kalau begitu. Ibu berharap kamu bisa menjalani kehidupan yang baik di Tiongkok. Jika berpisah jauh dari keluarga kerajaan, kamu dapat melepas diri dari kendali mereka dan bisa hidup lebih bebas." Helena tidak bisa menahan sedih. Dia terus mengangguk lagi dan berkata, ibu harus jaga kesehatan. Tidak usah mengkhawatirkanku." "Baik." Helena mengangguk, kemudian dia teringat sesuatu lalu berkata, "Oh iya, belakangan ini kondisi kesehatan nenekmu tidak begitu stabil. Jadi kata pamanmu dan adikmu ingin menjaganya setiap saat dan tidak bisa pergi ke Tiongkok untuk menghadiri acara pertunanganmu dengan Yi Peng. Nantinya mereka akan mengutus asisten nenekmu, Wakil Wilkin, untuk mewakili keluarga kerajaan." Helena tersenyum masam dan berkata, Aku baru saja menyetujui mereka untuk menikah dengan keluarga Yi. Mereka sudah malas datang untuk menghadiri acara pertunanganku. Sungguh sombong." Ibu Helena menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Ini bukan masalah mereka. Kondisi kesehatan nenekmu benar-benar tidak stabil. Sekarang dia terbaring di tempat tidur dan tidak bisa bangun lagi. Tim medis telah mengubah kamarnya menjadi unit perawatan intensif. Setiap hari ada beberapa dokter terkenal dan perawat yang menjaganya." Helena buru-buru bertanya, "Apakah begitu parahnya? Sebenarnya apa yang telah terjadi?" "Sangat parah," Ibu Helena berkata. "Situasi detailnya sangat rumit, terutama karena sudah berumur dan banyak organ dalam tubuhnya yang sudah lemah. Aku dengar sisa waktunya paling banyak hanya 2 atau 3 bulan lagi. Beberapa hari ini diam-diam pamanmu telah mempersiapkan upacara penobatan adikmu secara pribadi." Helena mengangguk ringan, lalu berkata dengan serius, "Jika Olivia naik tahta, itu akan menjadi hal yang baik bagi kita. Setidaknya melihat hubungan persaudaraan antara aku dengan dia selama bertahun ini, dia akan memperlakukan ibu dengan baik. Semoga demikian." Ibu Helena tersenyum masam dan berkata, "Sejak ayahmu meninggal, seluruh keluarga kerajaan tidak menganggapku sebagai anggota keluarga kerajaan. Jika Olivia mewarisi tahta, belum tentu akan ada perubahan." Helena segera berkata, "Setelah Olivia naik tahta, aku akan mencari kesempatan untuk berbicara dengannya. Setidaknya harus mengembalikan standar hidup setiap bulan yang diberikan keluarga kerajaan kepada ibu seperti ketika ayah masih hidup. Ketika tidak berhasil, aku akan membawamu ke Tiongkok." "Lupakan saja," Ibu Helena berkata dengan sangat sedih. "Sekarang kamu masih belum menikah dengan anggota keluarga Yi dan semua masih belum tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak ingin merepotkanmu." Helena menghela napas. Ketika dia hendak berbicara, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Dia berkata kepada ibunya, "Ibu, ada yang menekan bel pintu. Aku akan pergi untuk melihatnya." "Pergilah," Ibu Helena mengingatkan. "Kamu jangan terlalu mengkhawatirkanku. Kamu harus menjaga kesehatanmu." "Aku sudah mengerti, Ibu." Setelah menutup panggilan video, Helena berjalan ke arah pintu lalu mengamati melalui lubang intip pintu dan melihat ternyata yang berdiri di luar pintu adalah bibinya Yi Peng, Yi Changmin, beserta asisten keluarga Yi Tang Sihai. Helena segera membuka pintu dan berkata dengan sopan, "Nona Yi, asisten Tang, ada apa kelihatan kalian datang ke sini?" Yi Changmin memandang Helena, kemudian dia melangkah maju dan meraih tangan Helena, lalu berkata sambil tersenyum,
Itu Helena, kakek Yipeng mendengar kamu kurang enak badan. Jadi dia menyuruh aku datang untuk melihatmu. Setelah itu Yi Changmin bertanya dengan perhatian, Helena, bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah perlu ke rumah sakit? Kalau perlu, kamu katakan saja padaku. Aku akan mengaturnya. Helena buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih atas perhatian Tuan Besar Yi. Aku baik-baik saja. Hanya saja beberapa hari ini aku tidak bisa menyesuaikan perbedaan waktu. Selain itu, hari ini juga telah pergi ke bandara, jadi aku merasa agak lelah. Setelah beristirahat, semuanya akan baik-baik saja. Yi Changmin mengangguk dan tersenyum. Benar, benar sekali. Perbedaan waktu benar-benar hal yang paling menyakitkan. Kami juga mengkhawatirkan kesehatanmu. Jika tidak cukup istirahat dalam waktu panjang, pasti akan kelelahan. Lagi pula kamu juga tahu, lusa kita akan mengadakan upacara pemujaan leluhur. Upacara pemujaan leluhur keluarga Yi sangat ribet. Jika mengatakan tanpa berlebihan, itu akan menghabiskan waktu 1 hari. Saat itu kamu pasti lebih lelah lagi. Membicarakan hal ini, Yi Changmin berkata dengan perhatian, oleh karena itu kakek Yipeng menyuruhku membawa beberapa ahli medis dari rumah sakit keluarga pribadi sendiri datang ke sini untuk membantumu melakukan pemeriksaan keseluruhan sistem terlebih dahulu. Dengan begini, di hari upacara pemujaan leluhur dapat menghindari gejala apapun yang akan terjadi karena kelelahan. Ketika Helena mendengarnya, dia langsung menjadi tegang. Dia sangat jelas kondisinya sendiri dan dia tidak bisa menyembunyikannya dari dokter yang profesional. Dokter hanya perlu melakukan elektrokardiogram terhadap dirinya, sudah bisa melalui kelainan pada elektrokardiogram untuk mengetahui masalah besar yang tersembunyi di tubuhnya. Keluarga Yi tiba-tiba ingin mengutus orang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Tentu saja Helena tidak berani mensetujuinya. Dia langsung berkata, Nona Yi, terima kasih atas kebaikanmu dan Tuan Besar Yi, tapi kesehatanku benar-benar baik-baik saja. Kalian tidak perlu mengkhawatirkannya. Ji Changmin melihat Helena menolak pemeriksaan kesehatan dokter tanpa ragu-ragu dan ada ketegangan serta kecemasan di dalam ekspresinya. Dia merasa curiga. Pada umumnya hanya orang miskin atau orang dalam kondisi keuangannya kurang yang akan lebih takut pada dokter, karena sejak kecil mereka sudah tahu jika pergi berobat ke dokter maka dirinya pasti sedang sakit. Justru karena sejak kecil sering berobat ke dokter, pada dasarnya kalau bukan disuntik maka dikasih minum obat. Jadi mereka akan meninggalkan bayangan psikologis terhadap dokter, sehingga begitu menyebut dokter mereka akan panik. Banyak orang yang berasal dari keluarga seperti ini, meskipun mereka telah dewasa, mereka juga sangat takut pada dokter. Dalam kehidupan sehari-hari mereka juga mengikuti prinsip dasar kalau bisa tidak usah pergi ke rumah sakit. Tetapi Helena bukan dari keluarga miskin. Dia keturunan dari keluarga kerajaan Eropa Utara yang telah bersejarah selama ratusan tahun. Secara normal, baik itu keluarga kerajaan maupun anggota keluarga kaya atau keluarga bangsawan, mereka pasti sudah terlatih kebiasaan sering berurusan dengan dokter sejak kecil. Misalnya keluarga Y tidak hanya memiliki tim dokter praktisi kesehatan sendiri, bahkan keluarga Y juga memiliki rumah sakit pribadi yang komprehensif. Selain anggota keluarga seperti Yi Chen yang telah meninggalkan keluarga Yi sejak masih kecil, anggota keluarga Yi lainnya akan melakukan keseluruhan pemeriksaan kesehatan setidaknya 2 hingga 3 kali dalam setahun, terutama khusus untuk keturunan yang masih di bawah umur. Pada dasarnya dalam sebulan atau 2 bulan sekali dokter akan melakukan pemeriksaan kesehatan dan penilaian pertumbuhan terhadap mereka. Biasanya jika ada yang sakit, tidak perlu pergi ke rumah sakit sendiri. Seluruh tim dokter akan datang untuk melayani dengan sangat perhatian. Jadi anak-anak yang tumbuh di lingkungan seperti ini tidak hanya tidak takut pada dokter, sebaliknya mereka sangat
ketergantungan pada dokter. Begitu sakit kepala saja, rasanya sangat ingin menyuruh dokter pribadi untuk merawatnya 24 jam. Oleh karena itu, Yi Changmin merasa agak curiga. Dia selalu merasa Helena takut pada dokter, pasti karena ada yang disembunyikan. Jadi dia sengaja berkata sambil tersenyum, "Helena, kamu tidak perlu tegang. Dokter hanya melakukan pemeriksaan rutin terhadapmu. Mereka tidak akan memberikan suntikan atau kasih minum obat. Jadi buat apa kamu takut? Paling-paling hanya mengambil beberapa tabung darah dibawa pulang untuk melakukan tes, melihat apakah ada kelainan pada indikator biokimia atau tidak. Kamu tenang saja, tidak akan ada masalah." Setelah mengatakannya, dia langsung berbalik badan dan menginstruksikan Tang Sihai tanpa menunggu pendapat Helena. "Asisten Tang, cepat suruh para dokter datang. Kita harus melakukannya lebih cepat agar tidak mengganggu istirahat Helena." Tang Sihai berkata tanpa ragu-ragu, "Baik, Tuan, aku akan menyuruh mereka semua masuk sekarang." Helena sangat panik. Dia segera berkata, "Nona Ji, aku benar-benar baik-baik saja. Asalkan lebih banyak beristirahat itu sudah cukup. Tidak perlu merepotkanmu untuk melakukan semua ini." Yi Changmin berkata sambil tersenyum, Tak lama lagi kamu sudah akan menjadi anggota keluarga kami ke depannya. Kamu adalah menantu keponakanku. Untuk apa masih sungkan terhadap bibi sendiri? Lagi pula aku dan para ahli juga sudah datang. Kamu tidak usah banyak berpikir. Tenang saja, biarkan mereka membantumu untuk memeriksanya. Tidak akan menghabiskan banyak waktu." Kemudian Yi Changmin berkata lagi dengan sangat perhatian, "Helena, kamu jangan merasa tertekan. Hari ini mereka yang datang semuanya adalah para ahli wanita. Saat kamu melakukan pemeriksaan nanti, aku dan asisten Tang tidak akan melihatnya." Semakin Yi Changmin menunjukkan perhatian dengan teliti, Helena merasa semakin panik. Dia tahu jelas akan konsekuensi dari masalah ini. Helena berkata dalam hati, berdasarkan kekuatan dan status keluarga Yi, juga mereka tahu kalau aku mengidap penyakit parah dan hanya bisa hidup paling lama beberapa tahun lagi. Mereka pasti tidak akan setuju dengan pernikahan ini. Secara lugas, jika hari ini aku membiarkan ahli yang dibawa oleh Yi Changmin melakukan pemeriksaan kesehatan, maka keluarga Yi pasti akan membatalkan pernikahanku ini. Sejujurnya aku tidak memiliki perasaan apapun terhadap Yi Peng. Aku sama sekali juga tidak ingin menikahnya dan menjadi istrinya. Namun sekarang aku tidak punya pilihan lain. Kalau aku tidak menikah dengan Yi Peng, maka ibuku tidak akan mendapatkan jaminan tua. Ibuku telah menikah dengan keluarga kerajaan selama lebih dari 20 tahun. Dia tidak pernah melakukan pekerjaan apapun, juga tidak memiliki asuransi sosial maupun asuransi kesehatan. Bahkan dia juga tidak memiliki aset apapun atas nama pribadinya. Jika dia tinggal di keluarga kerajaan, setidaknya ada makanan, pakaian, tempat tinggal, dan alat transportasi yang diatur oleh keluarga kerajaan. Ada juga perawatan medis gratis dan tunjangan hidup dari keluarga kerajaan. Tetapi jika diusir dari keluarga kerajaan, dia akan kehilangan semua jaminan hari tuanya. Memikirkan hal ini, Helena hanya bisa bersikap lebih keras dan berkata dengan tidak senang, "Nona Ji, aku tahu kamu berniat baik. Tapi kamu tiba-tiba membawa sekelompok ahli ke sini dan memaksaku untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Meskipun aku akan menikah dengan Yi Peng dan menjadi menantu dari keluarga Yi, tetapi setidaknya aku juga memiliki hak asasi manusia." Yi Changmin tersenyum dan berkata, "Aduh Helena, kamu terlalu serius. Kenapa sampai mengungkit masalah hak asasi manusia? Tidak ada yang ingin merebut hakmu. Kami hanya melakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada masalah dengan tubuhmu." Helena berkata dengan sangat serius, "Tanggapan paling mendasar dari hak asasi manusia adalah tidak ada yang bisa memaksaku kalau aku tidak bersedia diperiksa. Jika aku bahkan tidak punya kebebasan dan tidak mendapatkan hak paling mendasar seperti ini, maka aku harus mempertimbangkan masalah pernikahan dengan serius." Yi Changmin berkata dalam hati saat melihat reaksi Helena begitu besar dan terus mengungkit masalah hak asasi manusia. Helena sepertinya memikirkan trik denganku dan cukup pintar. Sepertinya dia bersikeras tidak menerima pemeriksaan. Ketika memikirkan ini, Yi Changmin tahu kalau tidak bisa memaksanya sekarang. Jika tidak, putri kerajaan Eropa Utara ini
akan langsung pulang. Sikap Helena juga langsung menguatkan tebakannya. Sepertinya Helena benar-benar memiliki rahasia di tubuhnya. Ketika memikirkan ini, dia tidak berani sembarangan mengambil keputusan. Jadi meminta maaf kepadanya. Aduh Helena, aku sungguh tidak menyangka kalau kamu begitu sensitif dengan masalah ini. Maaf, jangan marah karena aku tidak bermaksud memaksamu. Tujuan pemeriksaan ini demi kesehatanmu, tapi tetap harus menghormatimu. Karena kamu tidak bersedia diperiksa, maka tidak perlu periksa lagi. Akhirnya Helena bernapas lega dan ekspresinya menjadi lebih lembut serta berkata, "Maaf Nyonya Yi, aku tidak marah. Aku hanya merasa harus dihormati dalam hal ini. Mohon pengertiannya kalau ada ucapanku yang kasar tadi." Baik, baik. Yi Changmin mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aku mengerti maksudmu. Baguslah." Helena berkata, "Nyonya Yi, aku sudah mengantuk dan ingin beristirahat sebentar. Aku kembali ke kamar dulu. Kalau tidak ada hal lainnya." Ji Changmin berkata sambil berkata, "Baik-baik, istirahatlah, berendam dan tidur. Aku akan meminta Ipeng menjemputmu untuk makan malam di rumah." Helena memaksakan diri tersenyum. "Kita bicarakan lagi nanti." "Baik, bicarakan lagi nanti." Yi Changmin berkata, "Kalau begitu aku pergi dulu, istirahatlah." "Baik," Helena berkata, "hati-hati, aku tidak mengantarmu." Yi Changmin melambaikan tangan, "Tidak perlu diantar. Cepat kembali, aku pergi dulu." Setelah itu Helena kembali ke kamar lalu menguncinya dengan baik. Senyum di wajahnya langsung sirna begitu berbalik. Yi Changmin baru berjalan beberapa langkah, tapi kebetulan bertemu dengan 8 orang ahli yang dibawa oleh Tang Sihai. Jadi dia segera berkata pada Tang Sihai, "Asisten Tang, langsung turun saja dengan lift ini." Tang Sihai bertanya dengan heran, "Nona besar, ada apa? Apa pemeriksaannya tidak jadi?" Yi Changmin memaksakan diri tersenyum pada Helena tadi, jadi berkata dengan kesal, "Tidak perlu. Tuan Putri meminta kita menghormati hak asasinya dan tidak bersedia diperiksa." Selain itu, Yi Changmin menggerutu. Dia hanya putri kecil Eropa tapi berani, begitu sombong. Dia begitu takut, pasti karena menyembunyikan sesuatu. Tang Sihai mengangguk dan bertanya dengan hormat, "Nona, lalu apa yang harus kita lakukan?" Yi Changmin melambaikan tangan dan dengan kesal, "Masih bisa apa lagi? Tentu saja pulang. Aku rasa putri ini pasti bermasalah, jadi harus mengatakan hal ini kepada ayah." Yi Changmin meneruskan lagi dengan ekspresi marah, "Menjalin pernikahan dengan keluarga kerajaan adalah hal yang bagus, tetapi jika mereka memberikan kita orang sakit, maka kita tidak bisa menerimanya begitu saja. Jika dia mati di sini setelah menikah beberapa tahun, bukankah orang Eropa akan mengutuk kita?" Bersambung guys. Oke, sepertinya sampai di sini dulu di video ini dan di part ini, di bab ini, dan sepertinya kita akan menunggu kelanjutan cerita dari sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-chan ini ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai di part ini. Baik, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru, karena admin akan melanjutkan cerita novel yang sama serunya, bahkan lebih seru lagi di video-video selanjutnya. Oke, jika kalian menyukai cerita-cerita novel seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Sampai ketemu di cerita novel berikutnya dan sampai ketemu di video kelanjutan daripada cerita novel yang berjudul The Story of Yi-chan ini. Oke, bye.